Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, marilah kita bersama-sama manjatkan puji dan syukur kehadiratnya atas kelimpahan rahmat hidayah serta taufiknya, ya, lebih-lebih di pagi hari yang sejuk ini kita tetap diberi kemampuan untuk taat, ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, sekaligus diberi kekuatan, ya, untuk menjauhkan larangan-larangannya, termasuk menjaga diri agar kita tidak terbawa oleh godaan nafsu. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul terakhir, ya, tidak ada Rasul atau Nabi sesudah beliau. Ya, walaupun orang yang mengklaim, yang mendaku, yang ngaku, itu selalu ada dari waktu ke waktu. Ya, jadi syariat yang diamanahkan pada Nabi Muhammad, syariat Islam, ini syariat yang terakhir, yang tersempurna. Ya, oleh karena itu barang siapa yang mengikutinya akan berbahagia dunianya dan akhiratnya. Pedomannya adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, ya. Kemudian juga pendapat-pendapat para mujtahidin. Ya, oleh karena itu kita marilah selalu berusaha untuk dekat orang-orang yang memahami, mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat-ayat yang akan saya baca ini masih terkait dengan kisah, sepotong kisah dari Fir'aun, ya, yang akan membunuh langsung Nabi Musa, karena Nabi Musa mengajak Fir'aun dan kaumnya itu meninggalkan cara peribadatan mereka, ya, menyembah matahari, diajak untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai ayat 28, ya, surat Ghafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Shadaqallahul azim. Jadi keadaan seperti zaman Fir'aun, sesudahnya pun zaman sekarang itu tetap saja ada orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, sebaliknya ada orang yang kafir sebenar-benarnya kafir. Itu yang harus kita sadari. Ya. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna, dan berkata seorang laki-laki mukmin dari keluarga Fir'aun. Ya, walaupun pemerintahan Fir'aun, ya, mulai rajanya sampai di bawahnya itu semuanya, ya, bukan semuanya, sebagian besar itu menyembah matahari, tapi ada di antara mereka itu yang beriman pada Allah. Ya.
Kita harus yakin karena adalah Al-Quran. Isinya mesti benar. Ada ya. Wa qarajulun mu'minun min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun sendiri. Yaktumu imanahu, tapi dia nggak berani terang-terangan ngaku saya ini beriman, saya ini ibadah pada Allah, nggak berani, mesti akan diancam oleh Fir'aun. Ya. Yaktumu imanahu. Dia berkata, ya, orang ini berkata, ataqtuluna rajulan, apakah kalian, kamu ini akan membunuh seorang laki-laki? Padahal orang itu hanya mengatakan ayyakula rabbiyallah. Orang itu hanya mengatakan Tuhanku adalah Allah. Mengatakan itu masa mau kamu bunuh? Ya, dari Islam itu betul-betul memberi kebebasan, ya. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'akum bil bayinat. Orang ini yang mengaku Tuhannya Allah dan telah datang dengan membawa berbagai macam mukjizat, ya, keterangan-keterangan mir rabbikum, dari Tuhanmu. Wa iyyaku kadziban, kalau orang yang mengajak ini dusta, ya, andaikan ini hakikatnya nggak berdusta, ini Nabi Musa yang dikehendaki. Fa'alai kadzibu, ya biarlah. Kalau dia bohong, ya dia akan merasakan akibat dari kebohongannya itu. Ya, orang bohong itu dimanapun akan merasakan akibat kebohongan. Nggak dipercaya wong itu kan nggak paling nggak enak, ya. Karena sering bohong, suwe-suwe wong nggak percaya, itu paling nggak enak. Ya, ngomong gak direken kan gitu ya. Sebaliknya wa iyyaku shadiqan, kalau orang ini yang datang ini yaitu Nabi Musa itu benar, membawa kebenaran, yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum, niscaya akan menimpa kamu sebagian yang diancamkannya kepada kamu. Ya, orang kafir yang percaya kemudian yang menyembah selain Allah, nabi itu kan mesti mengancam, di dunia juga akan mendapatkan, ya, musibah, di akhirat nanti akan dapat siksa kan. Itu sudah jadi kewajiban para nabi dan rasul, mesti menyampaikan itu, ya, tidak boleh tidak. Innallaha la yahdi, ya, man huwa musrifun kadzdzab, sesungguhnya Allah tidak menunjuk, ya, orang-orang yang melampaui batas termasuk pendusta. Ya. Dalam firman Allah tadi, ya, yang artinya sudah saya jelaskan, dan berkata seorang laki-laki mukmin yang mantap imannya dari keluarga Fir'aun, yakni seorang yang diketahui umum sebagai pengikut Fir'aun. Ya. Dia orang Mesir. Ya, jadi bukan keturunan Bani Israel yang pendatang itu. Bukan orang Bani Israel. Orang ini senantiasa menyembunyikan imannya itu dari waktu ke waktu karena takut Fir'aun. Ya, orang yang menyembah selain sesembahnya Fir'aun mesti paling tidak dipenjarakan. Ya. Itu sudah untung. Biasanya ya dihukum mati. Ya, orang ini berkata, ya, wa qala rajulun, ini perkataan, apakah kamu wahai rezim Fir'aun akan membunuh seseorang, ya? Orang itu hanya mengucapkan Tuhanku, yakni yang kusembah adalah Allah. Yang maksud adalah Nabi Musa masa. Orang ini datang mengatakan Tuhanku Allah, saya ibadah pada Allah. Masa mengatakan begitu saja akan kamu bunuh? Ya, padahal orang ini telah datang kepada kamu. Ya. Nabi Musa kan di samping sejak kecil ada di lingkungan istana. Setelah dibawa Rasul,
ini kan menyampaikan sesuatu, ya, membawa keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang sulit dibantah. Ya, itu kan kisahnya banyak. Ya, tongkatnya bisa jadi ular besar, ya, menelan ular yang dibuat oleh tukang sihir. Ya, tongkatnya bisa membelah laut. Mukjizat-mukjizat yang sekian banyak. Ya, orang mukmin dari orang Mesir asli, bukan keluarga para Islam, mengatakan pada Fir'aun dan rezimnya itu, masa hanya begini saja kamu akan bunuh, kok tega-tegane, kan gitu ya. Ya, apa ini tidak membuka rahasia? Kalau selama dia menutup imannya supaya tidak diketahui, ya, ucapan orang mukmin di atas hampir-hampir saja membuka rahasia imannya. Karena itu dia segera menyatakan bahwa tidak ada gunanya kamu membunuhnya. Ya, tidak ada gunanya kamu membunuh orang ini. Karena dia tidak akan berbahaya kepada kamu. Ya, itu dia ingin menyembunyikan, khawatir kalau rahasianya imannya itu ketahuan oleh Fir'aun dan bolo-bolonya, dia tidak akan selamat lagi, katanya. Ya, dia membelokkan pembicaraan, ya. Dan jika orang ini, ya, maksudnya adalah Nabi Musa itu pendusta, maka dia tidak akan merugikan kamu, wahai Fir'aun. Dia akan menanggung sendiri akibat buruk dustanya. Ya, dusta itu kan memang induk dari akhlak yang jelek, ya. Oleh karena itu Nabi, ya, wanti-wanti mojok goroh, kan gitu ya. Latak lip. Iyakum bil kadhibi, jangan sekali-sekali goroh. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, ya. Ya, dusta itu, bohong itu membawa seseorang pada perbuatan-perbuatan jahat, jelek, busuk. Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Berbuat jelek, busuk, jahat itu menggiring seseorang ke neraka. Ya. Tapi orang ini siasat ini. Kalau dia bohong kan nanti dia akan merasakan akibat bohongnya. Gitu ya. Tetapi sebaliknya, ya, kalau orang ini benar, orang ini, ya, sidik, membawa wahyu dari Allah, niscaya dia akan menimpa kamu, ya, apa yang diancamkan kalau kamu tetap itu tidak menyembah, tidak ibadah pada Allah, itu kamu akan terancam dunia kamu maupun akhirat kamu, gitu ya. Ya, sekali lagi, dusta itu betul-betul di salah satu pesan Nabi yang paling, ya, untuk dihindari. Pada suatu saat Nabi berdakwah itu juga enteng aja nampaknya. Ada orang datang pada Nabi, ya Rasul, saya ini sudah orang yang paling jahat mungkin di muka bumi ini, mau wis tak lakoni, gitu ya. Apa kan Nabi? Ya, setelah disyahadatkan, ya, pesannya la takdzib, ya, jangan kamu bohong. Itu saja. Ya. Yang biasanya minum arak, biasanya berjudi, biasanya merampok, mencuri, membunuh, setelah dia pulang, ya, menuju ke rumahnya itu ingat, iya, kalau saya ketemu Nabi lagi, saya ditanya, apa kamu masih minum khamr misalnya, saya kan nggak boleh bohong dan saya sanggup untuk tidak bohong, ya. Dengan cara yang enteng nampaknya itu orang ini jadi orang yang baik karena meninggalkan bohong.
takut ditanya, apa kamu tadi malam masih datangi rumah janda itu untuk zina? Misalnya kalau ditanya begitu, bagaimana jawab saya? Gitu. Ya, apakah masih kumpul-kumpul main domino misalnya? Zaman dulu mungkin belum ada domino, tapi prinsipnya sama lah. Ya. Orang judi itu, judi ya zaman dulu kan belum ada mesin cetak ya, mesin cetak itu lahir jauh sesudah Nabi Muhammad diutus ya. Al-Quran itu dicetak pertama di Jerman sana sudah tahun agak akhir ya. Sekarang ini di mana-mana ada percetakan Al-Quran karena kaum muslimin yang banyak membutuhkan Al-Quran ya. Jadi orang tadi takut ya, kemudian mengalihkan pembicaraan pada Fir'aun agar dia tidak terancam. Ya, kalau Fir'aun tetap saja dalam keyakinannya akan bunuh orang ini, kalau sampai terbunuh, ya, ancaman orang ini itu nanti akan menimpa Fir'aun. Kenyataannya kan begitu. Fir'aun kan tetap tidak mau menerima ini, akhirnya waktu mengejar Nabi Musa dengan orang Bani Israel, akhirnya tenggelam di Laut Merah. Nah, itu salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ujung ayat ini ya 28 ini ditegaskan oleh Allah, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ya, sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas. Ya, asrofa yusrifu israfan musrif ya. Dalam segala hal kita nggak boleh melampaui batas. Makan minum jelas-jelas ya, kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan melampaui batas. Tuntunannya jangan makan sebelum lapar. Kalau sudah lapar baru makan. Cok turu sadurunge ngantuk. Kalau sudah ngantuk tidur. Ya. Dan seyogianya sebelum kenyang betul sudah berhenti makan. Itu sebab kalau sudah kenyang masih makannya termasuk israf tadi, melampaui batas. Akibatnya banyak ya, orang kelebihan berat badan macam-macam itu banyak, apalagi kalau gizinya nggak seimbang misalnya, terlalu banyak lemaknya misalnya, terhadap kesehatan fisik tidak bagus ya, juga demikian juga kesehatan yang lain-lain. Ya, sesungguhnya Allah tidak menjuluki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta ya. Ini bisa merupakan komentar Al-Quran terhadap ucapan sang mukmin tadi itu untuk mengisyaratkan bahwa dia bukanlah seorang yang melampaui batas atau pembohong. Karena jika dia memandang sifat itu, pasti tidak akan lahir sikapnya yang terpuji seperti yang tercerminkan dalam ucapan di atas. Oleh karena itu sikap yang prasojo, yang menengah, tidak berlebih-lebihan itu sikap yang baik. Al-qasdu, ya sederhana. Orang yang qasdu, yang sederhana, dalam keadaan kaya dia juga tidak akan menghambur-hamburkan hartanya. Dalam keadaan dia rezekinya kurang pun juga tidak akan banyak mengeluh. Ya, hidupnya itu tenang. Tapi kalau orang yang musrif, pada saat rezeki banyak dia bingung untuk apa ya. Ya, beli ini beli itu, masih banyak, itu dia bingung. Demikian juga pada suatu saat Allah mengurangi rezekinya, dia juga bingung ya. Ya, jadi kata-kata musrif ini melampaui batas dari batas yang wajar ya. Sementara ulama memahami pada ayat ini ya dalam arti pembohong. Kenapa kok dikaitkan musrifun kadzab? Sudah pembohong masih dikaitkan dengan kadzab yang itu juga pembohong besar kan gitu ya.
Ya, jadi kadzab berarti pembohong bukanlah sifat lain, tetapi ia adalah pengukuhan atau penjelasan dari kata musrif sebagai penguat. Ya. Ya, misalnya air turun dari atas, kalau turun mesti dari atas, gitu ya. Tidak mungkin turun itu dari bawah seperti itu. Ya. Air waktu hujan turun dari atas, kalau turun itu mesti dari atas. Ya. Itu menguatkan aja. Kata-kata kadzab di sini menguatkan kata-kata musrif. Dapat juga ya dikatakan bahwa penggalan ya potongan akhir ayat ini merupakan pujian kepada Nabi Musa sekaligus kecaman pada Fir'aun laknatullah. Allah memberi ya Nabi Musa petunjuk serta bukti-bukti kebenaran, mukjizat-mukjizat, dan siapa yang dianugerahi hal itu pastilah bukan orang yang melampaui batas lagi pendusta. Ya, kalau orang ya dianugerah oleh Allah karomah misalnya, ya doanya gampang dikabulkan oleh Allah, itu mesti orang baik, bukan pendusta. Gitu. Ya, juga karena Fir'aun melampaui batas sehingga bermaksud membunuh Nabi Musa dan pendusta ketika dia mengakui dirinya sebagai Tuhan, maka tentulah Allah tidak memberinya petunjuk sekaligus tidak mendukung. Kekuasaan tidak didukung oleh Allah. Ya. Kalau dia sudah mati tenggelam di Lautan Merah, kan habis ceritanya. Dan itu jenazahnya Fir'aun itu kan, ya, ini juga mukjizat Al-Quran. Di tengah laut dia tenggelam, tapi karena kekuasaan Allah, jenazahnya karena ya gelombang itu menggiring dia ke pantai. Ya, kemudian diawetkan, ya, jadi mumi sekarang tuh masih ada, itu bukti ya kekuasaan Allah sekian ribu tahun dulu sampai sekarang orang masih bisa menyaksikan jasad Fir'aun. Ya, kalau ada duit bisa umroh mampir ke Mesir, itu nanti akan mengetahui ya muminya Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi ujung daripada ayat tadi mengukuhkan kerasulan Nabi Musa dengan mukjizat-mukjizatnya sekaligus kecaman pada Fir'aun yang menghalangi Nabi Musa untuk menyampaikan dakwahnya, bahkan mengancam ya akan membunuh langsung. Ya. Dalam ayat yang lalu kan begitu, saya yang bunuh, jangan orang lain. Ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi lakumul mulkul yauma dhahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ya qaumi, wahai kaumku, lakumul mulkul yauma, milik kamulah hari ini kerajaan. Hari ini ya dikatakan al yauma, hari ini. Hari di dunia ini. Dhahirina, dalam keadaan berjaya, sukses di bumi Mesir, fil ardi ya. Ada alif lam, bukan fi ardin tapi fil ardi, di bumi Mesir. Ya. Yang Mesir baru menang Piala Afrika. Yang kesekian kalinya ya, saya kira memang pantaslah orang Mesir itu orang yang lebih maju daripada orang-orang Afrika yang lain. Fama yang suruna min ba'sillahi, maka siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah? In ja'ana, ketika azab itu datang menimpa kita. Qala Fir'aun, ya, Fir'aun berkata, menjawab pertanyaan itu,
Ma urikum illa ma ara. Aku tidak mengemukakan kepada kamu melainkan apa yang aku pandang menurut pendapatku, my opinion ya, pandangan dia, pendapat dia. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan aku tidak menunjukkan kamu selain jalan yang benar. Ya menurut pendapat dia gitu ya. Benar itu kadang-kadang kan begitu. Ya, memberi bail out katanya benar, kata satu pihak. Oh, bail out itu tidak benar, itu uang rakyat, kan gitu. Pendapat orang selalu berbeda, nggak ada pendapat orang itu sama. Ya, rambut podo irenge, kecuali yang sudah pakai uban itu putih ya. Pendapat orang, apalagi orang seluruh Indonesia, satu keluarga saja. Ya, anak seorang bapak dan ibu pendapatnya juga bisa berbeda-beda terhadap satu hal. Ya, setelah sang mukmin ya, orang Mesir tadi yang ditentang ucapannya oleh ayat yang lalu merasa bahwa ucapannya telah menyentuh benak mereka, dia melanjutkan secara lebih tegas. Ya. Ini masih dialognya ya. Dia mengucapkan, ya qaumi, wahai kaumku, al-mulkul yauma dhahirina, milik kamulah ya, lakumul mulkul yauma. Ya, kerajaan Fir'aun ya, dengan kekuasaannya, dengan piramida-piramidanya yang menjulang tinggi, ya milik kamu, bukan milik dan dalam penguasaan bangsa lain. Kamu bangsa Mesir waktu kan merdeka, tapi pada hari ini, pada saat ini ya, di mana kamu dalam keadaan berjaya mengatasi dan mengalahkan bangsa lain, yaitu orang-orang Bani Israel di Mesir. Ya, jadi keturunan Nabi Yusuf, termasuk orang-orang yang hijrah ke sana itu kan dianggap warga negara kelas 2, nggak diajeni. Bayi-bayi lanang-lanang dipateni. Ya, wanita dikasih hidup tapi juga diperkosa dan sebagainya kan gitu. Ini kata orang mukmin orang Mesir tadi. Ya, kalau ya, yang disampaikan Nabi Musa itu benar dan kita menolak, andaikan ya, pasti Allah akan menyiksa kita. Maka siapakah yang akan menolong kita? Saya, kamu semua. Tidak ada yang mau menolong, yang mampu menolong kalau siksa Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa itu menimpa kita. Nggak ada yang mampu menolong. Ya dimanapun, kapanpun, kalau sudah Allah itu menurunkan ujian, siksaan itu nggak bisa ada yang menolong. Ya, apa itu? Gunung meletus, gempa bumi, gelombang laut, ya di mana-mana. Ya, di Indonesia sudah beberapa kali, yang terakhir yang besar kemarin di Haiti. Ya, sampai sekarang mengatasi itu mungkin lebih cepat bangsa kita daripada orang-orang Haiti ya, sehingga orang Haiti banyak diterbangkan ke luar negeri karena ya masyarakatnya tidak mampu untuk mengatasi musibah itu. Itu pun yang menolong itu gegeran ya, yang banyak menolong Amerika, tapi orang Prancis itu nggak legowo kok bangsa Haiti banyak dibawa ke Amerika. Padahal dulu Haiti itu jajahan Prancis gitu loh. Ya, jadi Fir'aun menyela ya, interupsi ya, bahasanya sekarang interupsi atas ucapan orang-orang mukmin tadi ya. Fir'aun berkata, aku tidak mengemukakan pendapatmu ya,
aku tidak akan mengemukakan pendapatku kepada kamu, melainkan apa yang aku pandang dan yakini bahwa itulah yang baik dan benar. Jadi saran orang mukmin itu diabaikan, ya. Fir'aun punya pandangan sendiri, ya. Karena dia sudah merasa puasa dan sebagainya, ya, itu dianggap pendapat yang tidak ada gunanya, kan kita nyepelek, jadi kan nggak boleh kita nyepelekkan, ya, menyepelekan pendapat orang itu kan nggak boleh. Kita timbang-timbang baik dan benarnya, walaupun dari kelompok kecil, kalau benar ya diterima. Nabi Muhammad itu pertama-tama ya single fighter, ya. Nabi itu mengajak pertama-tama dia seorang diri menghadapi orang-orang Mekah yang sekian banyak yang berhadap-hadapan keyakinannya. Tapi yang benar yang dari satu ini, gitu ya. Dan aku dengan pendapatku itu tidak menunjukkan dan mengantar kamu selain masuki jalan yang benar, itu kata Fir'aun. Ya, kalimah al-yauma, ya. Ya qaumi lakumul mulkul yauma, artinya hari ini yang diucapkan sang mukmin tadi mengandung peringatan bahwa kerajaan dan kekuasaan yang sedang memberikan nikmat adalah suatu yang terjadi dewasa ini dan tidak diketahui apa yang akan terjadi besok. Ya, kita merdeka, ya. Kita sekarang hujannya merupakan nikmat, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan baik, tapi nggak tahu apa yang terjadi besok. Walaupun kita berdoa hujan ini bawa rahmat, ya, bawa rezeki, tapi kan itu boleh saja berdoa. Apakah doa kita pasti diterima oleh Allah? Wallahu a'lam. Ya, ayat di atas juga menunjuk kekuasaan tersebut sebagai fil ardi, ya, di bumi. Yang dimaksud adalah bumi Mesir saja, karena di tempat lain ada kekuasaan dan kerajaan yang juga berpengaruh. Ya, ya seperti sekarang kan ada negara-negara, Amerika punya presiden, RRC punya presiden, India punya presiden, Indonesia punya presiden, Inggris punya ratu misalnya. Itu kekuasaan itu banyak. Tapi fil ardi ini maksudnya adalah di Mesir saja, di tempat lain ada penguasa yang lain juga, gitu ya. Jadi walaupun kalau zaman dulu mungkin Mesir itu ya agak terpisah, tidak seperti zaman sekarang. Katanya itu antar satu negara dengan negara lain seolah-olah tidak ada batasnya, tapi tetap batas itu tetap harus ada. Ya, jangan sampai sejengkal tanah pun dari wilayah kita itu diambil oleh bangsa lain. Tapi karena komunikasi, radio, televisi dan sebagainya seolah-olah nggak ada batasnya. Bom meletus di Irak misalnya, beberapa menit kemudian televisi sudah menyiarkan. Lihat. Itu bedanya zaman dulu, zaman sekarang. Ya, zaman dulu misalnya peristiwa tenggelamnya kapal, angin ribut, puting beliung di mana-mana itu dulu nggak cepat terdengar karena nggak ada radio, nggak ada televisi. Ya. Tapi karena sekarang radio televisi itu selalu memuat kecelakaan, tabrakan macam-macam, ada pesawat tergelincir di landasan, ada pesawat yang macam-macam tuh cepat karena ada alat komunikasi yang canggih di zaman sekarang. Ya, zaman dulu mungkin orang tenggelam itu ya sudah dianggap biasa saja. Wis dianggap syahid itu aja ya kalau muslim, karena ini dikehendaki oleh Allah, orang mati tenggelam syahid didoakan gitu aja. Ya. Sekarang ada sarnya, ya, ada yang mencari itu sampai kadang-kadang 1 minggu ya batas waktu untuk mencari, mengevakuasi orang-orang yang kecelakaan di laut misalnya. Ya, firman Allah yang menerukan ucapan Fir'aun. Artinya ucapan Fir'aun ini dikekalkan dalam Al-Quran karena apa? Karena jeleknya. Ma'urikum illa ma'aroh. Ya.
ada juga yang memahami dalam arti apa yang kusarankan kepada kamu tidak lain kecuali apa yang kusarankan kepada diriku sendiri. Ya, orang itu kan ingin selamat. Kalau kita naik mobil misalnya, kita ya sudah pasrah karena sopir itu kan kepingin selamat kan gitu. Jadi kita percaya aja nang supire kan gitu ya. Karena sopir juga ingin selamat. Kita naik pesawat terbang juga begitu. Pilotnya itu juga ingin selamat. Jadi kita ya pas saja. Masuk pilotnya sembrono mau menjatuhkan pesawat kan mati sendiri gitu aja. Jadi kita harus begitu di dalam sikap kita, dalam keseharian kita. Jadi kita nggak usah takut, was-was ya. Belok sedikit nggak usah jerit-jerit. Kadang-kadang itu ada. Ya, supirnya agak menggok menghindari, di sampingnya nih jerit-jerit. Ada. Ya, kurang pas itu, udah pasrah aja. Kemudian yang dimaksud dengan kalimat sabil, ya di akhir ucapan tadi, illa sabila rosyad, ya, adalah amal-amal. Dengan demikian Fir'aun menyatakan bahwa ide yang diucapkannya serta tindakan yang diusulkannya adalah ide yang benar dan tindakan yang tepat menurut Fir'aun. Ya, tidak percaya pada Nabi Musa itu benar menurut Fir'aun. Ya. Dia akan membunuh Nabi Musa itu juga benar menurut Fir'aun. Ya, saya tambah lagi satu ayat masih terkait ini dialog ini ya. Atau dua ayat 31, 30, 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazi amana ya qaumi inni akhafu 'alaikum misla yaumil ahzab. Misla da'bi qaumi Nuh wa 'ad wa Samud wal ladzina min ba'dihim wa ma Allah yuridu dzulman lil 'ibad. Ini pentingnya kita tahu sejarah orang-orang dulu ya, akibatnya orang-orang tidak percaya pada Allah itu bagaimana. Ya, orang yang beriman tadi yang menyembunyikan imannya di hadapan Fir'aun berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni akhafu alaikum, ya sesungguhnya aku khawatir atas kamu ini misla yaumil ahzab, seperti dari kelompok-kelompok yang bersekutu. Siapa mereka? Misla da'bi qaumin Nuh, ya seperti kebiasaan kaum Nabi Nuh ya, yang ditenggelamkan itu. Wa 'ad, ya kaum 'ad, yang mungkin angin panas gitu ya. Wa Samud, gempa yang menghancurkan rumah-rumah yang di gua-gua itu. Walladzina min ba'dihim, ya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Ini kita baca kisah-kisah Al-Quran itu kan begitu ya. Kalau kita sembrono nggak patuh pada Allah, loh, dulu itu umat-umat yang hebat, yang kuat, yang kaya hancur gitu. Wa ma Allah yuridu dzulman lil 'ibad, dan Allah tidak menghendaki penganiayaan ya, sedikit penganiayaan pun terhadap hamba-hambanya. Ya, kata ibad biasanya ini dalam pengertian yang positif ya, hamba-hamba yang baik. Lain dengan abid ya, asal katanya sama, ain, ba dan da, tapi kata ibad dalam Al-Qur'an kecenderungannya pada hamba-hamba yang baik. Ya, sang mukmin tidak membantah Fir'aun agar tidak menambulkan amarah. Jadi dia tahu posisinya itu. Kalau dia membantah Fir'aun mesti dia akan jadi korban. Tapi dia melanjutkan ucapannya yang lalu sebagaimana dipahami dari kata-kata dan waqala ya. Dan dia berkata. Ayat di atas menguraikan ya, apa yang dia ucapkan selanjutnya, dan berkata juga orang-orang beriman dari keluarga Fir'aun itu, hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir jika kamu mengganggu Musa, memusuhi Musa, akan mengancam Nabi Musa. Ya, kalau kamu tetap seperti itu, mengganggu, memusuhi, jangan-jangan nanti akan menimpa kamu
Ya, apa yang akan menimpa? Ya apa yang telah menimpa kaum-kaum yang terdahulu. Ya, jatuhnya bencana atas kelompok-kelompok yang bersekutu yang memusuhi nabi-nabi. Ya, Nabi Nuh dimusuhi, ya. Allah menjadikan bumi ini banjir bandang. Ya, bukan karena kerusakan manusia itu, bukan karena membabadi alas. Kalau waktu itu betul-betul itu siksa dari Allah. Ya, seperti kebiasaan kaumnya Nabi Nuh yang selalu menolak ajaran Nabi. Ya, berdakwah sekian lama, ya. Hampir 1000 tahun yang ikut hanya bisa dihitung dengan jari. Tapi hebat kan ya. Nabi Nuh tidak pernah berputus asa. Ya, kaumnya tetap bersikeras mempertahankan kemusyrikan sehingga mereka ditenggelamkan Allah dengan banjir besar. Ya, demikian juga kaum 'Ad yang memusuhi Nabi Hud sehingga dimisahkan dengan angin topan yang sangat dingin. Dan kaum Samud umat Nabi Saleh yang diporak-porandakan dengan gempa yang luar biasa, ya, dan orang-orang yakni umat yang datang sesudah hamba, ya, sudah mereka. Allah tidak mengendaki sedikit pun penganiayaan pun terhadap hamba-hambanya. Ya, saya pernah dengar dari seseorang kalau ada bencana itu, kalau Umar Ibnul Khattab, kalau ada bencana suatu daerah, apa perbuatan orang ini? Perbuatan maksiatnya itu apa? Ya, karena apa? Allah tadi dikatakan, la yudhilman lil ibad. Kalau kaum suatu kampung, suatu negara, suatu kota itu taat pada Allah, insya Allah, Allah tidak akan menurunkan bencana pada kaum itu. Ya, kata-kata zulmun berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Waddu syai' fi ghairi mahalliha. Ya, kopiah itu di kepala, kalau sepatu di kaki. Kalau kopiah di kaki namanya zalim. Anak harus hormat pada orang tua, ya, gitu. Jadi kalau anak berani pada orang tua itu zalim. Kita harus bersaudara. Ya, kalau kita musuhi orang nggak salah itu zalim kan, gitu ya. Puncak dari kedzaliman apa? Mempersekutukan Allah. Karena seharusnya orang itu mengesahkan Allah. Ya, innasyirka la dzulmun adzim. Ya, dosa syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Ya, oleh karena itu kalau tidak bertobat tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Allah yuridu dzulmal lil ibad, didahulukan lafaz Allah dalam konteks uraian yang menafikan kezaliman, ya. Wa ma Allahu, ya, itu kan didahulukan. Menjadikan redaksi ayat ini mengandung pengkhususan penafian kezaliman Allah sekaligus menetapkannya terhadap yang lain atau yang diistilahkan oleh pakar-pakar bahasa disebut qarsu, ya, qasrul qalb, ya, demikian pendapat pakar bahasa. Ya, dengan demikian penutup ayat di atas bagaikan menyatakan seolah-olah Allah tidak menghendaki kezaliman walaupun sedikit, ya. Tetapi mereka para pendurhaka yang menghendakinya antara lain tercermin dalam sikap hidup mereka. Ya, kalau orang sudah suka minum khamar misalnya, ya, suka berjudi, dia jatuh melarat, itu bukan kesalahan orang. Jatuh melarat itu bukan karena kehendak Allah, tapi adalah perbuatan mereka sendiri. Ya, mudah-mudahan hidayah taufik Allah menyertai kita sehingga kita tetap dapat taat pada Allah, dan mudah-mudahan jalan yang kita tempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.